Saudara-saudari, hari ini tema kita mensyukuri anugerah kebangkitan Kristus. Sekali lagi, mensyukuri anugerah kebangkitan Kristus. Shalom. Shalom. Salam Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Karena saya bilang salam, mau ucap berat-berat. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Coba saling bersalaman kiri kanan dan ucapkanlah selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Ada yang ucap dengan ekspresi begini. Saya lihat beratus minggu ini ada yang ucap selamat Paskah dengan senyum, betul-betul dari hati. Tapi ada yang selamat Paskah. Bapak Ibu, ucap dengan sepenuh hati. Sekali lagi, shalom. Saudara-saudara, ada dua catatan sederhana sebagai refleksi dari firman Tuhan pagi ini. Catatan pertama, yang namanya kebenaran tidak bisa ditutupi. Amin. Orang mau bungkus kebenaran itu sekuat-kuatnya, tapi pada saatnya kebenaran itu akan bicara. Ibarat kalau orang ambil buah durian, ambil puisi lalu sembunyi, rumah bungkus ke mana pun tetap bobo, tetap baunya keluar. Itu ilustrasi untuk kebenaran. Sekuat-kuatnya manusia memutarbalikkan kebenaran, pada saatnya kebenaran akan menampakkan. Catatan pertama ini menarik, sebab ketika Yesus dikuburkan lalu dia bangkit, ada dusta mahkamah agama. Kalau kita baca Injil, coba yang berdusta itu kaum awam baik, yang berdusta itu umat biasa. Ini dusta mahkamah agama, orang-orang yang pandai bicara tentang agama, orang-orang yang pandai bicara tentang Taurat, orang-orang yang biasa mengadili kesalahan keagamaan. Mereka berani berdusta bahwa Yesus bukan bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh para murid. Saudaraku, cukup heboh dunia saat itu antara percaya dan tidak pada kebangkitan Yesus. Orang-orang Yunani dipengaruhi bahwa tidak mungkin Yesus bangkit. Orang-orang Yahudi apalagi dirasuki oleh pikiran mahkamah agama bahwa Yesus tidak ada di kuburnya, bukan dia bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh para murid. Para muridnya sengaja menghilangkan mayatnya, mengambil mayatnya dari kuburnya, lalu menceritakan tentang kebangkitan. Itulah sebabnya ketika situasi itu gaduh, karena ada dua pandangan yang berbeda tentang kebangkitan, Yesus memilih jalan menampakkan diri setelah bangkit. Amin. Dia mulai dari dua orang jalan ke Emmaus, Kepas dan Kleopas. Kemudian berturut-turut sampai pada para murid. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus tampakkan diri lagi? Terlepas dia menguatkan para muridnya, karena para murid yang manusia yang terbatas, ada dalam ketakutan, ada dalam kecemasan, ada dalam kegelisahan. Tapi juga di sisi lain, penampakan itu mau mengatakan kepada dunia yang sedang gaduh, yang sedang ada dalam dualisme pandangan tentang kebangkitannya, bahwa dia adalah Allah yang hidup. Tepuk tangan untuk Allah.
Yesus jawab persoalan itu dengan bijak. Saudara-saudara, catatan pertama kita menghadapi realitas yang merongrong iman. Allah dalam Yesus memilih menjawabnya bukan dengan perang fisik, tetapi dia menampilkan penampakan sebagai bagian dari cara menjawab persoalan dengan bijak. Saya harus bilang, sistematis, rapi jawaban Allah dalam Yesus kepada dunia yang sedang bergejolak. Apa betul dia bangkit? Saudara, kalau memang hitung harus perang fisik, murid-murid hanya sedikit. Domba keluar saja takut. Bayangkan Petrus yang mulu besar sakit, yang biasa makra rapat duluan bicara. Waktu perempuan bilang, lucu bagian dari dia, perempuan yang omong, dia bilang sombong. Dia menyangka. Yohanes yang tercatat sebagai murid yang sangat dekat dengan dia, tapi tidak bisa juga bersuara. Yang lain itu hanya sebatas berdiri di halaman petinggi-petinggi Romawi. Perempuan-perempuan yang tidak diperhitungkan dalam 12 nama itu, mereka hanya bisa menangis. Makanya Yesus bilang, "Hai ibu, inilah anakmu." Tapi kemudian dia bilang, "Lihatlah dirimu." Itu luar biasa. Semua terbatas. Karena itu Allah merancang rancangan di luar dugaan manusia. Dia tidak membalas kegaduhan itu dengan sikap balasan yang tidak menyelesaikan masalah, tapi dia membalasnya dengan bijak. Dia menjawabnya dengan hati yang bijak, melalui sikap menampakkan diri sebelum terangkat ke surga. Amin. Catatan pertama ini untuk kita. Tidak ada manusia yang hidup di dunia tanpa persoalan. Semua kita punya persoalan hidup. Semua kita punya pergumulan. Kalau kita tersakiti dan disakiti, belajarlah untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Kalau saudara dan saya balas jahat dengan jahat, Pak Mes, kita sama dengan dunia. Karena dunia melakukannya. Tuhan Yesus bilang, kita mesti berbeda dari dunia ini. Pembalasan itu Tuhan punya, jangan rampas Tuhan punya. Tapi juga yang kedua adalah kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Tidak ada api yang padam kalau disulut lagi dengan api. Tapi api itu akan padam kalau air yang berhembus dan menghentikannya. Amin. Saya mau contoh. Kalau saudara tahu ada saudaramu tidak menyukai dirimu, jangan balas tidak menyukai dia. Lewat ketemu dia togor, salam. Tapi togor salam itu dan senyum dari hati. Amin. Togor pertama dia togor kita, soalnya apa-apa. Tetap senyum. Jangan dia togor bilang persetan dulu. Ketemu ulang, tegur lagi. Saya percaya Tuhan tuh lihat kita puisi hati. Batu sekeras apapun, tetesan air jatuh satu butir terus menerus, pecah juga batu itu. Apalagi hati manusia. Allah yang pegang itu kendali. Dia tilik sanubari kita. Kalau dia tahu kita memulainya dengan tulus, dia akan merubah yang keras itu
untuk meresponi dengan kebaikan. Saudara akan tidur sono kalau saudara membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara akan makan dengan enak, walaupun hanya makan dengan lawar. Tapi karena saudara menang secara fisik, secara mental, secara spiritualitas, secara iman, saudara tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Tepuk tangan untuk komitmen pertama. Tapi kalau saudara dapat ketemu dia muka jo batu, saudara jo muka batu, langsung bisa makan. Amin. Siapa yang berani bilang pulang dia makan? Hanya Tuhan yang tahu. Dia baru mas sendok nasi, biar daging ayam, dia baru mas sendok, dia muka, langsung bisa makan. Jadi langsung bisa makan. Tapi kalau saudara sapa dia, shalom, dia sentogor, waktu mau makan, dia sentogor. Tapi Tuhan tahu, itu menyejukkan kita membakti. Bila perlu, ketemu yang kedua, pipa lo langsung cium. Hai Ain, selamat pagi. Saya pernah buat dan saya berani omong. Saudara-saudara, tidak ada manusia di dunia ini yang disukai oleh semua orang. Amin. Sebaik apapun seseorang, ada yang suka dia dan ada yang tidak suka. Kita jangan paksa semua orang suka kita. Terlebih dia benar. Tapi saat dia tidak suka, apakah kita juga tidak suka dia? Oh tidak. Saya pernah alami ini sebagai pendeta. Saya rasa saya subahaya. Mau pergi kemana saya titip 2 anak. Pergi kemana saya kasih belanja. Suatu saat saya bilang, Mama, biar hari ini saya masak. Karena suami dan anak juga bilang di saya, hai orang tua tapalir mau masak bukannya rasa ibu pun tangan juga. Saya terpukul juga. Diana, lu kejar karir apa? Sampai lu lupa bahwa lu suami dan anak butuh masakan. Walaupun kadang-kadang saya masak garam kurang juga. Tapi namanya istri dan mama. Saya bilang di suami, ini beta masak enak, lu masak terlalu enak. Nanti saya harus masak, dia bilang, walaupun kurang garam, tapi lu tangan itu. Tapi saya tidak tahu bahwa orang tua tersinggung ketika saya bilang, hari ini saya masak, besok saya masak, 3 hari saya masak, dia tersinggung. Ini tinggal di samping pastor. Saya lewat mau pergi rapat, sama titip anak, saya panggil dia suruh menyala. Toki pintu dia suruh buka, saya penasaran. Toki di jendela dong, suruh menyala semua. Tapi saya dengar ada lagu di dalam bunyi. Saya intip-intip kepala ada dulu di ruang tengah. Emang tua ada. Mama, suruh jawab. Saya dorong pintu tertutup. Saya dalam hati kalau saya bisa naik jendela saya naik. Tapi kemudian ada satu bisikan, jam paksa Diana dia belum mau. Maka saya kok kebawa pulang orang, saya panggil poster bermain dong di gereja sini. Mau pi rapat baru pulang. Waktu saya mau pi rapat, saya kaget orang tua ada di muka gereja sana, di muka gereja dekat pintu. Saya bisa tahu, Mama, selalu dia lihat saya di balik muka, jadi tadinya pun kawan. Di balik belakang kelihatan. Hai Diana cuma manusia juga ya. Saya yakin perempuan nama Natung sama dengan perempuan Ambon juga. Tapi kemudian saya sudah sampai di jalan sana, ada sontobor saya. Saya pikir-pikir saya sudah sejahtera. Saya duduk rapat, saya pun otak pasti ini pemain mata nih, nilai pemata nih, dia pun luka semua. Saya balik pulang. Saya balik lalu poster bilang, Ma balik. Oh, belum lupa kunci pintu. Pas saya kunci, saya tahu lagi, Ma,
Kilimantan sebesar gunung besar ini. Ya. Saya ke belakang sedikit, saya tunggu 1-2 menit, saya tahan, tarik nafas 3-4 kali, saya minum aqua 2 gelas memang. Mama ini pun cara teknik. Kalau sempat tahan marah, keluar tarik nafas 3-4 kali. Kalau marah sekali, pibat main air 8 gelas memang. Supaya tak kodok langsung turun itu emosi. Saya balik yang ketiga kali, saya pilih langsung peluk dan belakang. Dia masih diam, saya cium dia ulik sendiri. Saya bilang, mau kemana coba? Mau lari coba. Kecil begini, bed besar begini, mau lari coba lari. Jadi dia bilang, mau kemana? Kita mau rapat, tadi dia panggil mama, cuma titip anak. Titip mama ku anak dong. Jadi lihat beta, mau masih percaya beta? Hai, kemarin dia minta izin untuk bermasak, itu salah. Bagi saya, kamu tuh otak meno. Udah sentawa beta laki, nah anak itu beta laki, bukan beta laki. Jadi kemana dari sisi mana coba? Tapi kemudian beta harus tepis itu. Sebab apa yang beta khotbahkan? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, mesti dibuat. Kalau tidak percuma, apa yang kau omong tidak kau buat. Dia balik saya, lalu saya bilang, saya minta maaf. Kalau kalimat saya kemarin salah, saya minta maaf kalau sikap saya. Soal benar dan salah itu urusan Tuhan. Tapi sebagai adik, walaupun saya pendeta, saya adik. Saya buat diri sebagai adik karena saat saya titip anak, saya tahu mama adalah kakak saya. Saya pun kakak dan mama pun jauh. Jadi saya tahu mama ini kakak kakak. Tapi saya ngomong, saya ku air mata jatuh. Karena sebagai manusia, hati bergejolak. Mama hati bergejolak. Di satu sisi bilang, oh setan yang dia. Oh dia sapa, dia. Lu minta makan di dia. Tapi di satu sisi kependetaan saya bicara, kau biar khotbah, apa yang kau buat? Tinggal ini 2 sisi, mana yang kuat? Mama saya kira kita semua pernah rasa itu. Sebelah bilang, tahu seperlunya dia. Sebelah bilang, jangan, anak Tuhan mesti berbuat baik. Amin. Amin. Dan setelah kita dua peluk menangis, dia bilang itu anak ada di situ cuma ambil piantesan doang boleh. Coba urusan doang. Beta pergi berlalu dari dia itu sepanjang jalan, beta menangis. Ada jemaat ketemu malam, sampai, kenapa mak? Sampai, beta menangis begini. Tuhan, terima kasih. Beta bisa turun beta gengsi dan ego. Walaupun sebagai pendeta, beta tidak salah, tapi beta mendahului meminta maaf kepada dia. Apa yang saya dapatkan? Tuhan no sampai sakit. Walaupun kadang buat no. Tuhan tahu Bapak Mama. Tuhan tahu. Karena itu jangan tunggu lama. Jangan biarkan amarah itu sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Karena itu akan menyiksa batin kita. Amin. Amin. Menangis bukan karena saya kecewa, tidak. Tapi menangis itu karena bahagia. Karena saya mampu dalam Kristus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yesus bilang, berdoalah untuk semua orang, termasuk mereka yang membencimu. Tidak ada doa yang didengar Tuhan kalau untuk orang. Tuhan dengar doa itu kalau kita berdoa meminta berkat bagi orang lain, walaupun kita tersakiti oleh dia. Amin. Amin. So amin, pulang dan melakukan. Tepuk tangan untuk komitmen. Yang kedua, yang terakhir, barangkali yang berpanggil itu, dan terlalu banyak sih yang lucu. Mama ada bilang, orang masih mendengar, mama masuk aneh. Saya bilang saya rasa panjang terima hal itu. Yang kedua, Bapak,
Rasul Paulus berhadapan dengan orang-orang Yunani di Korintus. Dalam pergumulan, apakah Yesus bangkit? Karena orang-orang Yunani itu mereka berpikir logika. Mungkin lah, mati ya mati toh. Tidak ada mati kok hidup lagi. Apalagi tidak pernah mati-mati. Mereka memahami Yesus itu sebagai manusia sejati. Tapi mereka lupa bahwa dalam diri Yesus, dia juga adalah Allah yang sejati. Tadi malam saya bilang, Allah berinkarnasi menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Dia benar hadir sebagai manusia, tapi dia juga adalah Allah yang berkuasa. Dia punya dua kodrati dalam diri Yesus. Nah, menghadapi itu, Rasul Paulus bilang begini, menjawab orang-orang Yunani, maka dia bersama para rasul lain bekerja lebih keras. Di ayat-ayat terakhir ya, mereka menjawab pergumulan itu dengan bekerja lebih keras. Tapi kemudian dia bilang, aku bekerja sangat keras, dapat saja lebih daripada kawan-kawan yang lain. Tapi bukan karena aku, tapi semua karena kasih karunia dari Yesus Kristus. Amin. Amin. Dia bilang dia kerja keras untuk kasih kesaksian, tapi bukan karena dia mengandalkan diri, tapi semua itu karena kasih karunia Tuhan. Apa catatannya untuk saudara dan saya? Mau membuktikan kebangkitan yang menghidupkan kita, buktikanlah dalam kata, buktikanlah dalam karya, buktikanlah dalam perbuatan. Amin. Amin. Kerja keras untuk itu. Tapi kerja keras untuk itu jangan andalkan kekuatan dirimu. Mintalah kasih karunia Tuhan untuk menguatkanmu, membuktikan kebangkitan itu dalam kata, karya, dan perbuatan. Saya mulai dari kata, supaya orang lain juga percaya bahwa Yesus bangkit dan kebangkitannya menghidupkan saudara dan saya. Betul-betul dia hidup. Maka bicara yang penting. Jauhkan kata-kata hampa dan kosong. Jauhkan maki, sumpah serapah, dan lain-lain. Amin. Amin. Saya mulai dari mama. Kadang-kadang kita marah bapak, kita main di anak dong. Kita panggil anak dong asu, papi, anjing ini, babi ini. Tapi di sini sampai toh aman dong? Aman. Aman? Aman. Mama dong aman? Nah, yang jawab mama dong. Kamu tanya anak dong. Pernahkah kamu dibilang babi? Pernah. Langsung marah bapak itu kebun binatang dong kono. Saya pun satu kisah nyata. Ini keluarga ini pun anak tiga. Yang kakak itu 4 tahun lebih, adik itu baru 2 tahun, yang bungsu itu dia baru 1 tahun lebih. Bapak tua ini kerja serabutan. Mereka tinggal di pinggiran kota, Kupang sana. Lalu dia laki ini selalu mencari kerja apa saja. Orang panggil dia pergi. Suatu hari orang panggil dia lalu kasih dia 100.000. 100.000 bagi orang kaya itu kecil, tapi 100.000 bagi orang yang berkecukupan itu besar. Lalu dia kasih dia pembini. Di mereka punya kaleng beras itu tinggal sedikit saja, segenggam. Jadi pembini berencana mau beli beras, beli kangkung, beli minyak untuk tumis, lalu tinggal 50.000 untuk besok, lusa, sampai kapan ibu suami dapat uang lagi. Tapi pagi-pagi dia bikin kopi untuk suami minum, lalu suami bilang, "Mang tua,
cari kerja ya. Mama tua dengan sukacita bilang, Tuhan berkati Bapak. Tapi mama tua sudah tahu, kalau mama tua simpan uang di lemari itu di bawah pakaian-pakaian, Bapak tua sudah cari dapat. Ya Bapak tua kasih habis, dia loti mama tua tahu bagaimana. Pagi-pagi mama tua masih putar di dapur, dia ambil itu uang 100.000, dia pergi di kios di Bibi. Dia beli rokok sempurna 1 bungkus. Dia diam-diam, dia kasih kembali itu uang, dia taruh ulang di bawah itu kain. Jadi waktu mama tua bilang, Tuhan berkati Bapak, dia jalan bersiul dengan semangat. Karena 1 bungkus ada di saku, atau sontak. Waktu suami sepi, mama tua mau ambil uang untuk beli sayur kangkung dan beras dan minyak. Dia kaget. Kenapa ini uang tinggal 80.000? Bukankah ini uang 100.000? 1 lembar. Dia pikir-pikir pencuri ambil. Masa pencuri ambil baru ditukar kok dikasih kembali datang ke sini. Pencuri terlalu hebat dia bilang. Dia pikir kedua anak dong ambil. So mungkin ada begini tinggi. Kalau dia pikir, waktu uang ini. Dia sempuas dia pikir, dia tanya Bibi. Tadi waktu datang beli apa sih? Beli rokok sempurna mama. Waktu 20.000 jadi tinggal 80. Dia saking marah, waktu itu sepi. Dia memarah gimana? Dia botol-botol juga betul senang. Tapi karena jengkelnya dia ambil itu beras yang segenggam. Dia sudah dibeli minyak, sudah dibeli beras, sudah dibeli sayur. Dia ambil itu beras segenggam, dia masak bubur, panci besar, taruh air, pondok. Lalu dia bilang itu depan anak tiga, Bapak mama ini kisah nyata yang saya masuk baru kamu tuh cerita saya. Dia bilang, biar ini bubur, dari depan anak dia makan, kalau dia pulang dia makan kosong. Dia makan angin, makan kerokok. Tapi karena jengkel suami, dia masak bubur sumasa ini anak 3 tunggu di bawah. Dia buka ini karung plastik ini di tanah, lantai tanah. Anak 3 tunggu. Saking jengkelnya dia sambil masak bubur, bayangan laki yang ambil uang, dia emosi tambah. Dia sendok itu bubur, dia sorong ini bubur untuk anak dong. Dia bilang, ambil sok ceket. Ambil kok ceket. Yang 2 orang ini yang umur 3 tahun dan 1 tahun hanya dia doang yang tua. Tapi yang umur 4 tahun mulai apa? Ceket. Dia mulai mengerti bahwa makan itu namanya ceket. Mama tua ke belakang ke dapur. Ini anak bilang, Mama, kita mau ceket. Sebelum kita ceket, kita onen. Mama kaget, tapi sudah terjadi. Maka anaknya berdoa, Tuhan Yesus, kami mau ceket. Berkati bubur ini, amin. Mama tua diam di belakang tapi sudah bikin apa-apa. Karena dia ada jengkel itu lagi, dia kaget juga dia ngomong itu, anak setir memang. Itu hari Jumat. Kalau tua pulang sore, mama tua berkurang. Ini ada tengah salah. Lu jalan kok lu cek itu rokok, masih pakai cek. Lu kasih kok ini anak dong cek itu bubur. Jadi ini anak yang 4 tahun semakin kuat bahwa makan itu cek. Hari Minggu dia pergi sekolah minggu. Ternyata kawannya ada ulang tahun. Jadi kawan mama bikin nasi kuning isi di nikah. Ibu guru sekolah minggu aja kalau lama. Jadi toki. Ibu. Itu lapar. Cek esok. Ibu kaget semua. Kenapa nak? Cek esok ibu. Terlalu lama. Ibu ambil dia ke belakang. Lalu ibu tanya,
Siapa yang ajar nak bilang cekek? Mama. Kapan mama ajar? Kemarin. Mama bilang bapak cek ke rokok. Mama bilang kami cek ke bubur. Habis sekolah minggu ibu guru bawa anak. Sampai di rumah ibu guru omong, mama menangis, bapak menangis, tapi sudah terjadi. Barulah anak ini dibuat mengerti. Untung cepat. Bayangkan kalau dia berdiri di muka orang lain yang berbeda iman dengan kita. Dia bilang cekek. Maka apa kata dunia terhadap kekristenan? Amin. Amin Bapak Mama. Hati-hatilah katamu itu. Hati-hati mulutmu itu harimau. Belajarlah mengucapkan kata-kata yang baik. Bapak Mama, ada tren program apa istilahnya, ramah anak ya. Ramah anak itu bukan berarti anak salah juga neo papa neo, anak pegang pisau juga neo, tidak juga. Atau anak naik di atas meja mau buang diri neo papa jatuh sudah, tidak juga. Yang anak butuh dalam konteks itu adalah bukan soal hei dia pun nama ada, dia pun nama Markus, awas jatuh nak. Tapi yang kedua dia butuh adalah mengapa jangan. Kalau bilang dia jangan naik meja, mengapa jangan naik? Supaya dia paham. Jadi apa yang dia lakukan dia mengerti. Amin. Jangan biarkan dia bertumbuh hanya dengan jangan. Kebiasaan ini tanpa sadar. Orang yang jual ikan lewat, ikan. Pada penama ada Matius, Lukas. Coba lihat dia, orang yang jual ikan. Sopan, saya kadang-kadang sakit hati juga. Wah, ikan. Dia manusia juga lah. Dia iman kode juga. Amin kok. Mulai hari ini robah sudah itu sama. Kalau ada orang datang jual apa, jangan hoi. Om jual ikan, om jual sayur, adik, kakak. Biasakan diri untuk menyapa orang juga dengan santun. Mengapa? Firman bilang, kalau engkau mau orang lain berbuat bagimu, lebih dulu engkau melakukannya kepada mereka. Tepuk tangan untuk sadar dulu. Jadi kalau ada anak orang lewat jam, langsung tadi pun aman, adik, kakak, mama, saya biasa lihat ini di keluarga. Kalau saya berkunjung, kalau anggota keluarganya menyapa dengan sopan, itu bagian dari proses belajar menurut saya. Anak-anak kalis dari gereja, kalis. Karena memang harus pernah dibawa ke gereja. Betul. Nanti ada bilang Mariana, kadang-kadang pendeta larang supaya jangan beribut. Kalau anak ribut, yang salah siapa? Anak atau kita orang tua? Orang tua sentuh cara menenangkan dong. Kalau sudah anak itu dia suka sedikit gula-gula atau aqua, bawa dia pun perlengkapan. Ada mama yang harus menyusui anaknya, tapi karena di gereja dia malu buka susu. Cuma simpan itu susu untuk apa coba? Itu anak Tuhan, bukan bapak Tuhan. Saya kira ini bagian dari proses edukasi yang perlu dilakukan. Di Kupang itu, bapak juga harus sadar ini, sadar betul. Di Kupang itu, suara baju yang pakai kancing saja, khusus untuk ibu-ibu menyusui. Dan saya perlu diangkat dari bawah sampai baru dapat lihat semua perlu. Saya cari-cari biar belum dapat itu baju.
Kalau ada saya mau kumpul di sekali, terus saya bawa sekali, men. Itu tinggal angka kancing, cukup dia punya bagian putih susu untuk ke susu keluar bagi anak. Pak Mama, andaikan anak itu bisa bicara, dia bisa lapor kita di polisi, penelantaran akhirnya. Mengapa sampai di sarana-sarana publik ada ruang khusus menyusui? Bukan soal malu, tapi karena di depan dia publik itu ada yang merokok, ada yang lain-lain, maka kenyamanan anak itu untuk dia menikmati berkat Tuhan itu pasti juga diperhatikan. Saya kira ini penting. Di beberapa gereja di Kota Kupang mulai memperhatikan ada ruang khusus kedap suara, khusus untuk ibu-ibu yang menyusui dan anak-anak, supaya waktu ibadah itu ruang kaca semua, mereka mengikuti ibadah, ada TV di dalam ruangan itu, suara di dalam itu terdengar, tapi kedap suara keluar, jadi anak mau menangis juga tidak akan mengganggu suasana kebaktian, tapi mereka juga punya hak beribadah. Nah, kalau mereka harus dibawa ke sekolah minggu, sediakan waktu untuk bawa mereka ke sekolah minggu. Amin. Amin. Saya kira itu bagian tugas kita. Supaya tahu ini jadi gereja, bukan kita orang dewasa ke gereja. Saya minta maaf kadang-kadang kita suruh anak-anak keluar. Suatu saat saya pimpin satu tempat, lalu saya mau pulang, saya kaget. Karena ada satu majelis Pak Ketua berdiri dan bilang, "Oi, masuk keluar, ketua ada berapa?" Padahal pun jam sekolah minggu. Saya pendarah mulai naik, saya tarik, tidak pakai saya tangan dulu. Saya masih dengar, "Oi, masuk dengar sore." Saya bilang, "Bapak, sini, yang hoi ini siapa?" Ini karutu dong nih, karutu, Bapak lebih karutu lagi. Itu di nama ada Bapak, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yudas juga ada di situ. Bapak panggil anak-anak, bolehkah bermain bagian sini? Nah, Bapak mau rapat lalu melalaikan anak ke sekolah minggu sekali. Ini gereja dibangun hanya untuk Bapak dong? Tidak kan? Jadi kalau mau rapat, atur jam rapat itu tidak tabrak sekolah minggu. Atau kedua, Bapak dong rapat di bawah pohon salah. Ada dong sekolah minggu habis, baru Bapak mau masuk. Kenapa korbankan mereka? Amin. Amin. Di sini aman toh? Aman. Aman? Nah, saya lihat sembilan jawab, ada 9 jawab. Ada sekolah minggu? Apakah sekolah minggu aman? Betul aman? Pernah ada usir ke sana? Yang aman mau 10, aku bilang soalnya ada 2. Ya. Tapi ini refleksi penting untuk kita. Amin, Bapak Mama yang dewasa, amin. Amin. Kalau memang harus rapat setelah gereja, anak-anak pun jam sekolah minggu yang sama, atur tempat dengan baik supaya mereka tidak ditelantarkan, karena mereka juga punya hak untuk belajar dari firman Tuhan. Amin. Amin. Kita mau untuk sadar 3. Sadar yang paling terakhir, Paulus bilang dalam kata, karya, dan perbuatan. Ini karya. Suatu hari Bapak Mama, aturan genit itu kan dia bilang begini, antara tugas wewenang dan tanggung jawab pengatua dia kayak pengajar, ya. Bapak diantar di depan, kira-kira. Ya. Itu bila aturan bilang begini, yang bertanggung jawab tiap hari untuk berkhotbah verbal seperti saat ini adalah pendeta dan penatua. Dia bisa memimpin ibadah rumah tangga, bisa memimpin ibadah lainnya, bisa berkhotbah sewaktu-waktu jika itu harus. Nah, sewaktu-waktu itu bisa ditafsir, bisa diputuskan dalam sidang. 1 bulan itu dia bisa pimpin ibadah rumah tangga berapa kali, itu bisa. Yang kedua, kalau penatua berhalangan, dia bertanggung jawab untuk berkhotbah. Amin. Amin.
Tapi jangan bikin balik. Karena tua merasa diri kelas 1, dia kira pembantu. Jadi penatua dulu bilang, mainkan sudah ganti. Penatua nilai, cukup buka tadi bagus. Waktu lu hotball hidung kalau buka-buka. Soalnya ada tuh. Penatua dia kan pengajar, posisinya sama, tugasnya yang berbeda. Yang barat itu dia kan. Kalian mesti lihat jemaat ini potensinya apa? Dia mengembangkan ekonomi jemaat. Oh, jemaat ini begini, dia mesti kunjungan orang sakit. Dia bilang bukan hanya kunjungan, rawat orang sakit. Amin. Amin. Kemarin sudah bekalan. Sudah. Sudah bekalan. Sudah. Atas pembekalan satu. Pendeta. Bukan ada bekalan. Jadi akhir itu dia bukan pergi bapak diri dari jauh baru orang sakitnya sakit. Bapak sakit. Bukan begitu. Kira apa? Bapak panas. Bapak sudah makan belum? Kalau belum, masa bubur. Sendok, terus makan waktu. Mama doa waktu mandi ke belum? Belum. Masa panas mama lapor ke kembali. Kan itu bahasa Tuhan bilang merawat dan mendoakan. Kalau orang mati dia pun tugas dia menghibur dan menguatkan. Saya kalau pendeta lalu ada jemaat mati, suatu saat saya pindah satu jemaat besar. Lalu kemudian saya berdatang 2 hari, tiba-tiba dia telepon saya, Ma, ada jemaat yang kritis di rumah sakit. Saya bilang baik, kita gumuli bersama. Tiba-tiba dia bilang, Ma, dia sudah mati. Saya tanya, ibu posisi di mana? Di rumah, ibu sampai rumah sakit. Kita kira nanti yang oh, begitu. Selama ini pendeta yang dia kan tidak ya? Dia mau pendeta, oh ya. Tiba-tiba ambulansnya, Ma, jenazah sudah dekat. Ibu sudah mana? Saya baru mau pergilah duluan, saya masih tenang. Jenazah sudah sampai, Ma, jenazah sudah sampai. Jadi maksudnya ibu, tunggu aku doa. Kenapa ibu tidak berdoa? Biasanya pendeta, oh iya, tunggu saya dulu. Mama, saya pergi, saya atur tenang semua. Dia akan berdiri di satu samping, saya panggil. Terus saya bilang, Pak Mama sekalian, kita akan bersyukur walaupun kita menangis, karena Tuhan pernah kasih dia dalam hidup kita. Catatan sejarah hidup itu tidak akan pernah lekang oleh waktu dan ruang. Yang kedua, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah tuntun dia sampai usia seperti ini. Dan kalau Tuhan ambil dia pun nafas, Tuhan sudah pulang dia kembali ke tengah-tengah kita. Lalu kita berdoa untuk prosesi penguburan nanti. Pertama, doa ini akan dipimpin oleh Diaken A. Karena dalam tanggung jawabnya, Diaken punya hak untuk menguatkan, menghibur keluarga yang berduka. Mama Diaken akan berdoa dengan suara terdengar. Saya pendeta mendukung doa itu dengan hati. Diaken kore saya lihat dia begini kayak dia mulai angkat doa. Bapak Isor, saya pegang di putar. Habis doa keluar, sepanjang pulang kita dia bilang, Ma, tadi kita mau kencing, kenapa sampai kencing? Kapan ibu memulai? Saya tanya. Sesuatu yang tidak dimulai, sampai kapanpun ibu tidak akan bisa. Orang bisa karena terbiasa. Saya dapat dia sekarang ini bagaimana pada kematian. Dia bilang begini, Ma, terima kasih.
Sekarang ini dong pakai suruh bilang beta yang doa. Terus saya bilang terpujilah Tuhan, karena Tuhan tahu hidupku isi hati. Itu salah satu tugas diaken, itu berat. Jadi orang jadi diaken bukan kelas 2. Jadi diaken itu adalah juga punya tanggung jawab yang berat. Saya ditabis pendeta satu kuat. Saya turun dari mobil, satu ketua bilang, "Hai, mari tas kok saya pegang. Bapak ini Alkitab." Ya mas saya pegang. Tapi saya kaget, dia pegang 2 Alkitab. Terus saya tanya, apa bawa memang 2 Alkitab? Tidak, Ai, pernah tua pun 1. Dia bapak pegang pernah tua punya. Iya, saya pegang dia punya, kalau saya punya. Nah biasa, bapak pegang bapak dan bapak pernah tua, saya pegang satu sendiri. Kasihan bapak. Pas pernah tua pun datang. Sama Alkitab. Ada di diaken. Bapak diaken bukan pembantu pernah tua. Bapak ambil itu Alkitab, bapak pegang. Saya pegang sendiri, diaken dia pegang. Karena dalam peraturan itu, pendeta, penatua, diaken pengajar setara sebagai para pelayan. Fungsinya yang berbeda-beda. Jadi mari kita 3 jalan sama-sama. Jangan bapak duluan, diaken dan belakang. Waktu pegang-pegang bapak, wah maaf. Dia bukan pembantu kita. Betul lihat saya, ya bapak, Tuhan berkati bapak. Ya. Saya catat ini. Nah, ini suatu saat dia penatua bilang di pembina, saya mau pakai nama satu supaya jangan tersinggung lah ini. Tadi malam mau ada yang tersinggung juga tuh. Misalnya, ya, Neo, terus coba. Panggil dia siapa lagi? Peo. Kalau di Kupang suruh Kupe. Peo bilang di pembina begini. Lu kasih tahu Adi di sebelah. Ada di sebelah dan dua kakak saudara. PU yang penatua PU 1, yang diaken PU 2. Ketika setelah Adi, dia siap kau pimpin di badan rumah tangga. Ada betul perlu sakit. Nah, dia istri bilang, kenapa kok jam 3 begini baru kasih tahu? Ibadah jam 5. Jadi laki bilang, penatua bilang, betul, itu dapat insentif sama. Ma Adi di sebelah hanya diberi tugas setiap hari ibadah, baca judul kidung jemaat. Jadi kalau kita bilang jemaat, kita menyanyi kidung jemaat nomor 26, dia berdiri cepat, mampirlah dengan doa. Karena itu sama. Tapi dapat insentif sama di peta. Depan itu pembini ketawa, karena dia bilang, pergi sudah ketawa. Ini ada pembagian. Dan itu pembini itu, Adi, PU keluar, PU 2 keluar. PU 2 ini pembini namanya Yakoba. Susi, mari masuk, duduk. Kan bisa duduk lah. Mau bilang, Adi siap kok pimpin di badan rumah tangga sedangkan. PU lihat jam. Tapi jam 3 lewat. Jadi dia bilang, Usi, kenapa dari tadi malam kemarin musuh kasih tahu? Karena itu pembini bilang, orang pun perlu bersakinah. Kasih dari malam. Ini penatua dari pembini kongsi dalam acara. Penatua pembini berlalu, dia panggil di pembini. Oba datang. Ini hari, lu cuci piring jam beribu. Lu jaga ayam dong jam kokoreo. Anjing belakang itu lu jauhkan dia dari jam bagonggo. Ada 2 nih, lu pindah ke dalam tetangga sana. Oba penasaran, kenapa? Ini hari, kita mau bikin khotbah jam 5. Betapa girangnya hati Koba bilang. Karena hampir 1 periode itu, PU dalam pernah berdiri, pimpin ibadah. Koba iko apa yang PU bilang? Koba muat air panas untuk PU, siram di ember, taruh di kamar mandi. Taruh handuk, sabun mandi baru, odol gigi memang disikat gigi. Setrika PU pun celana pakai lilin, garis lurus. Koba lihat PU dan Koba sampai keringat kering. Lalu Koba bikin kopi untuk PU. Ini semua setengah 4 ini. Koba pisorong dan 2 hari-hari itu menyapa dengan Koba dan PU. Tapi hari itu Koba panggil lain karena
betapa bangganya dia melihat dia punya suami tampil di depan. Apa seorang mobil gua bilang, Ba, ini kopi. Dia balik dia bilang, coba tiap hari begini. Jam 4 gua mandi. Dia masih berkhotbah, masih bikin khotbah. 4:15 kau bos pakaian. Kau lihat Peu tutup Alkitab. 4:30 kau tunggu di ruang tengah. Peu mandi. Lagi 15 menit Peu ada berganti di kamar. Kau bilang, Bapak keluar sudah kau ketumpi. Ada ketentuan di jemaat itu, tiap kakak mengutus 1 orang, minimal 1 orang. Karena mereka ibadah bersama keliling-keliling. Jadi dong ada 20 kakak, tiap kakak itu 1. Jadi orang mulai jalan. Peu keluar, dia bilang begini, Koba, lu tahu waktu semula dekat, dia pun dada mau pecah. Koba tanya karena dia pun jantung terpukul sama Tuhan. Koba bilang masuklah ke kamar, berdoalah dengan Tuhan. Hari ini Tuhan utus sang Bapa. Peu masuk, Koba berlutut berdoa. Lagi 10 menit, Koba panggil, Bapak, mari sudah. Supaya sampai sana lu tarik nafas baik, baru mulai ibadah. Sehingga sudah salah. Peu keluar, Peu bilang, lu tahu Koba, itu kaki mulai gemar. Koba bilang, hai, masa lu sendiri yakin Tuhan tolong seluruh? Tuhan utus, dia akan tolong sang orang yang dia utus. Lu sekarang mau masuk ketiga kalinya, beta berlutut di sini sebagai istri, mendukung lu sebagai pelayan. Waktu Peu masuk kamar, Koba ada bisikan, Koba, lu cari kertas putih dong, kau gunting kecil-kecil memang. Lalu bolpoin di Alkitab, supaya kalau pun lagi salah, lu tolong dia tulis, benarkan yang salah itu. Koba ikut saja. Dia ambil kertas 2 lembar, dia gunting, tetap Alkitab, dia berlutut berdoa. Lagi 5 menit, Peu belum keluar. Koba penasaran, kenapa Peu ini dia takut? Beta sendiri yang bukan diutus saja, kita berkuat berpengharapan. Penasarannya Koba pergi ke kamar pelan-pelan, dia jalan. Dia angkat kain pintu kamar itu. Betapa kagetnya Koba. Peu bukan sedang berlutut dan berdoa, tapi dia sedang pegang sloki soki. Dan dia bilang, pagi belum sempurna, baru Bapa dan Anak, ini Roh Kudus. Dia pas Koba balik belakang, Koba langsung di pintu. Saya tanya, kenapa Koba di pintu? Beta marah sama Diana, karena beta sedang berlutut sebagai istri, tapi ternyata dia andalkan yang lain, bukan doa. Sepanjang jalan pergi ke tempat ibadah, Koba jalan duluan, Peu udah belakang. Peu merah, keringat, 3 sloki. Soalnya ada kata yang terucap. Sampai di tempat ibadah, jemaat Subhan. Ternyata Peu khotbah tentang Sakeus. Koba kasih contoh Peu pun cara berkhotbah. Apa ibu dia berbang? Berapi-api Peu. Bapak ibu, saudara-saudara, waktu Yesus lewat, Yesus lihat ke atas. Lalu Yesus bilang, hai Yohanes, turunlah. Aku mau menumpang di rumah. Semua jemaat tertawa. Karena baca Sakeus, Peu khotbah Yohanes. Tiba-tiba ada bisikan, Koba, tulis bikin batul suami. Maka Koba tulis, Bapa saya bukan Yohanes, tapi Sakeus. Koba lipat, Koba maju untuk Peu. Peu lihat Koba, Peu berhenti khotbah. Koba senyum. Saya bilang kau perempuan yang wow.
Kau bisa menahan rasa malu di hadapan orang. Peu buka itu kertas. Peu baca, peu angguk-angguk. Angguk-angguk. Lalu peu lanjut khotbah. Benar Bapak Ibu. Yesus lewat. Lalu Yesus bilang, hai Yohanes turunlah. Karena itu bukan tempatmu, tapi tempat Sakeus. Bapak Mama, katakan itu menarik. Saya tanya, Koba sekolah sampai di mana? Dia lulus SD Mama. Kalau Peu lulus SMP Mama. Jadi kalau ada acara keluarga, beta tanda-tanda betul pendapat Peu marah. Kutu huruf mah, tapi hari itu Tuhan bilang untuk Peu, yang lo anggap buta huruf itu, dia berharga bagimu. Dan sejak hari itu, Peu pernah panggil Koba, tapi Mam, Koni. Saya bilang Peu, ubah jadi Hani. Asal jangan Hako. Tapi yang kedua adalah catatan kedua dari kisah itu. Bapak Mama dengar baik, teman-teman presbiter dengar baik kalimat. Jangan pernah andalkan yang lain. Sekurang-kurang dirimu, andalkan Tuhan. Walaupun renungan itu kau buat rasanya belum sempurna, tapi Roh Kudus akan menolong untuk bisa menyampaikan hal-hal di luar yang kau tuliskan. Tapi kalau kau bermain-main, andalkan kuasa lain, percaya Tuhan akan berhitung denganmu. Dan ada saat di mana Tuhan menyatakan kuasanya, menegur kita dengan cara Dia sendiri. Saya kira ini refleksi sederhana. Karena itu Paulus bilang, aku bekerja lebih keras, tapi aku bekerja bukan karena aku, tapi karena kasih karunia. Amin. 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 Tepuk tangan untuk majelis kita yang terhormat. Saya kira tidak hanya untuk majelis jemaat, tapi juga untuk pengurus-pengurus kategori fungsional, untuk kami pendeta, untuk semua jemaat yang mendoakan keluarganya. Ingatlah, jangan pernah andalkan kekuatan sendiri, sebab kita terbatas adanya. Ada bapak doa yang bilang, kalau mau doa 24 malam, kunci tahu, mama sah. Beta pun doa kurang bagus. Doa itu bukan soal kata-kata bagus, tapi doa itu ungkapkan isi hati dengan Tuhan. Amin. Amin. Waktu seroja sudah merasa sudah. Dapat. Saya percaya bapak yang bilang sontak berdoa, pasti dia palok tiang rumah dia bilang, Tuhan tolong kami. Itu doa. Amin. Amin. Saya ganggu ada tetangga di sebelah. Gereja di sore, mau doa jadi selalu menghindar. Karena dia pimpin kaum bapak. Waktu dia bilang, marilah kita berdoa. Waktu tutup mata, orang tunggu-tunggu semua ada doa yang tahu. Dong paksa buka mata begini, sudah ada. Sudah ada. Waktu seroja, dia perlu lebih rusak dari orang lain. Tapi dia kasih kesaksian. Dia palok itu tiang karena kap semua tak angkat. Dia bilang, Tuhan ambil itu sen, tapi jangan ambil berpun diri. Ampunilah hamba-hamba. Ya. Itu doa. Terus saya bilang, itu bisa berdoa. Dan doa itu bukan soal kata-kata tinggi, tapi ungkapan hati dengan Tuhan. Selamat menjalani hidup, selamat menjalani karya. Andalkan Tuhan, sebab Tuhan yang berjanji. Dialah yang akan selalu menepati janjinya kepada kita. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang berjanji. Tuhan berkati. Selamat Paskah. Sampai jumpa dalam kasih karunia Tuhan. Jika Tuhan memperkenankan kita berjumpa lagi. Saya kira fisik tidak berjumpa, tapi doa tetap kita berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan yang indah. Amin. 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 Bapak Mama kalau ke Kupang, kelibatan itu ada banyak. Saya baca marga-marga banyak.
Kalau mama lewat lalu dapat lihat saya di muka mama, tegurlah saya. Karena banyak jemaat kadang-kadang saya lupa. Ya bukan tapi di mana? Ya. Kalau saya lihat, tentu saya lihat, ambil batu lempar. Kami punya panggil voice. Bu pendeta, saya balik, ya mama. Saya biasa orang tegur, ya mama, ya bapak. Kalau kota saya di jalan, di mana ya? Kalau saya penasaran saya ikut, ma, di mana ya? Saya pernah lihat ini muka. Ampunilah saya kalau saya tidak ingat. Tapi saya berharap cinta kasih dan persaudaraan ini tidak berhenti hanya di ruang kebaktian, tapi dalam doa, dalam relasi kita, persaudaraan kita dari hati. Biarkan itu terikat sampai nafas kehidupan kita berakhir di dunia ini. Tepuk tangan untuk kita. Tuhan berkati, Tuhan menolong kita dalam hari-hari hidup, karya dan pelayanan yang dipercayakan. Amin. Saya minta kesediaan paduan suara sesawi menyanyikan pujian yang kedua.